Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Diana Alifa akan membahas tentang manajemen memori. Pertama, apa itu memori? Memori adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer, sehingga memori menjadi pusat kegiatan pada komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu, sehingga tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemroses sinyal digital saja. Memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory atau memori utama, lalu ada memori sekunder atau secondary memory. Memori utama terdiri dari ROM dan RAM. Untuk memori sekunder, contohnya ada floppy disk, DVD, hard disk, dan USB. Sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang manajemen memori. Apa itu manajemen memori? Manajemen memori adalah salah satu bagian dari sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang akan diletakkan pada antrian. Manajemen memori terdiri dari register atau chip memori, cache memori, secondary memory, dan main memory. Yang pertama adalah register. Register adalah sebuah tempat penampungan sementara untuk data-data yang akan dipilih oleh prosesor dan dibentuk oleh 16 titik elektronik di dalam chip mikroprosesor itu sendiri. Contoh memori register ada IR atau instruction register untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi. Kedua adalah AX, BX, CX, dan DX untuk menampung data dari informasi. Yang kedua adalah cache memory. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang bersifat temporary atau sementara. Ukuran file yang sangat kecil tetapi kecepatannya sangat tinggi. Tujuan dari cache memory adalah untuk menyimpan instruksi dan data program yang digunakan berulang kali dalam pengoperasian program atau informasi yang kemungkinan dibutuhkan CPU. Proses komputer dapat mengakses informasi ini dengan cepat daripada harus mendapatkannya dari memori utama komputer. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun oleh word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri, dan yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile. Artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik ini dimatikan, maka datanya pun akan hilang. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, main memory terdiri dari dua, yaitu ROM dan RAM. ROM dan RAM adalah jenis memori yang digunakan dalam perangkat yang dapat melakukan proses komputasi, seperti komputer dan ponsel. Kedua memori ini sama pentingnya karena memiliki fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda dalam membantu perangkat bekerja. Pengertian RAM, Random Access Memory, adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat bila sesuai besaran RAM komputer tersebut. Berbeda dengan RAM memiliki kepanjangan dari kata read-only memory, yang berarti memori yang hanya dapat dibaca oleh perangkat komputer atau ponsel. Seperti namanya, memori perangkat di sini merupakan memori permanen, di mana kita tidak dapat menulis data dengan mudah di dalamnya, namun dapat membacanya dengan mudah. Memori permanen ini juga mampu menyimpan data yang lebih lama karena data-data yang tersimpan dalam ROM tidak akan hilang meskipun perangkat tidak dialiri daya listrik. Selanjutnya, memori sekunder atau secondary memory bersifat non-volatile, digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati. Data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Sarana penyimpanan sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut, yaitu non-volatile atau tahan lama. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Tidak berhubungan langsung dengan bus atau bus CPU. Lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama
untuk diakses dibanding dengan mengakses di memori utama. Harganya murah. Perbandingan harga yang dibayar pengguna per byte dan jauh lebih murah dibanding dengan harga memori utama. Contohnya ada floppy disk, DVD, hard disk, dan USB.